Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Roy Suryo CS tambah bikin geram. Mereka tidak percaya dengan UGM, tidak percaya ke pihak kepolisian. Sekarang mendatangi Komnas HAM, mengadu ke Komnas HAM dan melaporkan Pak Jokowi melakukan pelanggaran HAM. Ini yakin nih ya, gerombol ini sudah pada panik. Dan saya yakin juga pada akhirnya mereka pun tidak akan percaya dengan Komnas HAM ya. Kapan sih gerombolan ini ditangkap? Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke. Baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian. Ya. Oh ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Alhamdulillah kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis telah mendatangi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka untuk mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang kami duga dilakukan oleh saudara Joko Widodo berkaitan dengan adanya sejumlah tindakan kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Ini tindakan yang sebenarnya menjalankan hak konstitusi untuk menyampaikan pendapat berdasarkan ilmu, ini dipaksakan menjadi ranah kejahatan atau pidana. Bahkan kami juga tadi sudah sampaikan komplain tentang sejumlah pasal-pasal selundupan yang di dalam Undang-Undang ITE itu tidak ada relevansinya dengan apa yang dikeluhkan oleh saudara Joko Widodo tentang diri yang merasa dihinakan sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Jadi intinya tadi kami sudah sampaikan keluhan terkait hak-hak yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, terutama tentang hak pada rasa aman, hak terhadap akses keadilan yang bebas dari diskriminasi, terutama hak kebebasan pribadi yang di dalamnya memuat kebebasan berpendapat. Kenapa kami juga keluhkan soal hak tentang keadilan di depan hukum yang sama tanpa diskriminasi? Karena klien kami ini diperlakukan diskriminatif. Laporan klien kami di Barreskrim tidak diproses, baru diproses setelah 6 bulan. Sementara laporan dari saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya begitu cepat kilat sejak 30 April. Luar biasa gerombol ini ya. Terbuat dari apalah hati orang ini? Kebencian mereka terhadap Pak Jokowi itu udah akut ya. Udah mendarah daging. Ke UGM mereka tidak percaya. Ke pihak kepolisian mereka tidak percaya. Kali ini mereka ke Komnas HAM melaporkan Pak Jokowi atas tindakan pelanggaran HAM. Ini yakin nih, mereka juga bakal nggak percaya dengan Komnas HAM. Lihat aja nanti. Nah, kemudian kami juga persoalkan tentang tergerak hati kami dengan si tipu-tipu ini. akademisi kami untuk mendapatkan jawaban agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegak. Kapan ditangkapnya orang ini? Undang-undang yang menyangkut pada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, Pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat, dan hak kami sebagai seorang presiden ketujuh aja harus periksa ijazah ke lab forensik. Kita yang rakyat ini masih bisa percaya sama apa? Saya itu sebetulnya sedih. Ini bukan ucapan politisi, itu suara hati seorang ayah, seorang suami, seorang anak bangsa yang pernah jadi presiden 2 periode. Bukan cuma sedih, Pak Jokowi bilang, saya kasihan, tapi ini sudah keterlaluan. Bayangkan, seorang presiden ke-7 Republik Indonesia harus kembali ke ranah hukum hanya untuk membuktikan ia benar pernah kuliah. Sebuah tuduhan yang sudah berulang kali dijawab, tapi tetap diungkit. Seperti orang yang sudah berkali-kali menang lomba, tapi tiap naik podium dituduh curang. Kita ini hidup di era medsos, di mana like dan komen kadang lebih dipercaya daripada pengadilan. Tapi apa jadinya kalau logika dikalahkan oleh kecurigaan? Sekarang ijazahnya dibawa ke lab forensik. Pertanyaannya, apa selanjutnya? Sidik jari di ijazah SD.
Kenapa kita begitu mudah mencurigai, tapi begitu malas mengklarifikasi? Pak Jokowi bilang, ya sudah, biar pengadilan saja nanti. Tapi saya mau tanya, kalau semua hal akhirnya diselesaikan lewat pengadilan, masihkah kita percaya pada akal sehat masyarakat sendiri? Ini bukan soal Pak D. Jokowi aja. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana fitnah bisa jadi trending. Fitnah bisa jadi trending. Ya. Dan fakta justru dibungkam. Netizen, ini saatnya kita sadar. Kadang yang terlihat meragukan justru yang paling murni. Dan yang kelihatan pintar belum tentu punya niat baik. Yang kelihatan pintar belum tentu punya niat baik. Itu tuh Roy Suryo, Risma Antipasok yang paling pintar ya. Padahal hatinya iri, dengki, dan benci. Dalam hal ini kepada siapa? Kepada Pak Joko Widodo. Ya. Jangan sampai sejarah mencatat bahwa kita pernah menghina orang yang membangun negeri ini hanya karena kita terlalu gampang percaya gosip. Kalau kamu masih percaya bahwa akal sehat masih hidup, tunjukkan di kolom komentar, repost video ini. Mereka ketakutan. Loh, kok berani banget Bang mengatakan bahwa mereka ketakutan? Ini adalah salah satu bukti nih mereka ketakutan. Kenapa kok saya bilang begitu? Kalau mereka itu punya bukti yang valid bahwa ijazah Jokowi palsu, mereka tidak akan pernah ngadu ke Komnas HAM lah, ngadu ke inilah, gak akan pernah. Ketika mereka dilaporkan, mereka akan tetap terus, ya kan, menghadapi itu karena mereka punya cukup bukti untuk mengatakan ijazah ini palsu. Kalau sudah mereka mengadu ke sini, mengadu ke situ, minta perlindungan ini, minta perlindungan itu, udah terbukti bahwa mereka ketakutan dengan apa yang mereka katakan selama ini. Ini saya sangat sesalkan sekali sebenarnya ya. Ketika mereka kemarin berteriak-teriak seolah-olah paling benar, hari ini mereka mencari tameng-tameng untuk melindungi perbuatan yang mereka sudah lakukan gitu. Kasihan banget sih. Ada lagi yang belain juga, kasihan banget. Belain loh. Belain gerombolan ini, belain kalau yang masih mau belain. Ijazah itu Mana yang mau belain gerombolan ini ya? Mana? Jejak digital tidak gampang dihapus ya. Searching, browsing, lihat di YouTube banyak, di TikTok banyak ya. Luar biasa gerombol-gerombol itu menghina Pak Jokowi, mencaci Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi, ya kan? Adili Jokowi, gantung Jokowi, ya. Banyak tuh berseliweran videonya. Seperti itu yang masih kalian mau percaya gerombol-gerombolan ini. Udah pada panik, udah nggak sabar nih melihat orang ini diciduk masuk penjara biar aman Indonesia Raya ini ya. Asli atau palsu bukan ijazah yang beredar di medsos kemudian dianalisis. Itu hanya untuk mengetahui apakah ini sudah diedit atau belum diedit. Yang keempat itu inquiring atau melakukan tanya jawab untuk memperkuat keaslian suatu dokumen. Misalnya ijazah, bisa dilakukan tanya jawab. Misalnya tanya jawab kepada dosen yang menguji pendadaran. Bisa tanya jawab kepada dosen pembimbing skripsi. Bisa tanya jawab kepada teman-teman seangkatan. Dan lain-lain yang mengetahui bahwa yang bersangkutan pernah kuliah di universitas tersebut. Polisi, jaksa, hakim, pasti mampu mengungkap hal yang mudah seperti ini. Mampu, tapi sayangnya mereka nggak percaya. Ya, mereka tidak percaya penegak hukum. Ya, karena apa? Karena mereka dasarnya sudah benci, sudah dengki hati mereka. Jadi, pembuktian keaslian suatu dokumen nggak perlu ke Amerika. Pesan kepada Sobat SD, ikuti saja pengadilan ini dan percayakan semuanya kepada polisi, jaksa, maupun hakim. Yang kedua, jangan mudah untuk menuduh tanpa memiliki bukti yang kuat. Salah-salah bisa pakai rompi warna oranye. Yang pasti bisa menerus ketagihan. Yuk. Coba Anda pikir baik-baik, betapa ganjilnya seorang sarjana bisa lulus. Terus ya umbar terus fitnahmu, umbar terus menghasutnya, menjelek-jelekan biar hatimu senang. Betapa ganjilnya IP 2, bisa menjadi seorang sarjana, enggak masalah apapun itu, walaupun ijazahnya bodong, abal-abal, palsu, whatever.
Tapi Pak Joko bisa menunjukkan beliau orang hebat. Dengan ijazah palsu dan abal-abal, menurut lu bisa menjadi wali kota 2 periode, bisa menjadi gubernur 2 periode, bisa menjadi presiden 2 periode. Walaupun beliau IP-nya 2 sekalipun, beliau orang hebat. Bagaimana dengan ijazahmu asli? IP-mu cum laude ya, tapi kamu nggak bisa jadi apa-apa. Kamu belum memberikan apa-apa pada Indonesia. Kamu hanya menghujat, menjelek-jelekan, memfitnah. Hatimu kotor, hatimu penyakitan. Seluruh Indonesia tahu siapa lu. Lu itu dokter yang harusnya memeriksa kesehatan jiwa masyarakat, tapi kamu menghancurkan jiwa masyarakat Indonesia. Keluar terus. Nanti habis gitu saling menyalahkan. Saya nggak ngapain-ngapain loh, saya nggak pernah ikut-ikutan loh, saya hanya begini loh, begitu loh. Dengan mulut manismu berbisa seperti ular. Terus nggak pantas kamu disebut seorang dokter, nggak pantas. Walaupun kamu seorang dokter, lulusan UGM atau lulusan manapun, kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu orang yang baik. Mulutmu kotor, mulutmu haus kebencian, haus kebencian, ya kan? Haus kekuasaan atau haus uang. Dapat berapa? Apa kurang gajimu seorang dokter? Atau nggak punya pasien? Malu nggak si Tipa dikomenin seperti ini? Harusnya malu, ya. Malu seharusnya. Kasihan deh, kasihan penyakit hatimu seperti itu. Seluruh rakyat Indonesia tahu siapa Tifa sebenarnya. Gak pantas disebut dokter. Lebih baik Pak Jokowi walaupun ijazahnya bodong kayak udelmu bodong, tapi beliau bisa menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bisa jadi seorang presiden. Lihat tuh rumahnya banyak orang, masih banyak yang mencintai Pak Jokowi. Apapun itu, walaupun bodong kayak udelmu, ya kan? 2 periode loh guys. Mbok pikir KPU yang memverifikasi Pak Jokowi itu wong goblok kabeh kaya pikiranmu. Walaupun UGM menjelaskan pun otakmu nggak bisa nerima karena itu terbalut kebencian di hati kamu. Nggak patut dicontoh kamu. Kasihan yang punya ibu seperti kamu. Anakmu kasihan itu. Anakmu malu lihat ibunya seperti ini. Mohon pihak kepolisian ya digas terus biar masuk penjara orang ini. Biar nggak tambah bikin ruwet, nggak tambah bikin gaduh. Tiap hari orang-orang ini aja yang muncul, ya. Silahkan nanti komentarkan di kolom komentar terkait video kita kayak ini, ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Bye bye.